Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oh, ada yang jatuh. Lompat langsung ya. Bagi yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 0878 kan, mulai lagi si Endut lompat-lompat, Dut, hey. Iya, dan Anda bisa kirimkan bukti transfernya. Kalau memang nggak tahu berapa yang harus ditransfer, nanti WhatsApp aja ke Mbak Tati ya. Dan yang mau ditanyakan bebas soal kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, kemudian tentang kesehatan ya, tentang keuangan juga boleh, tentang kehidupan secara general juga boleh ya. Oke, sekarang kita akan mulai melihat satu persatu. Oh ya, jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Juga follow Instagram saya ya. Tapi sebelumnya saya juga turut prihatin dengan saudara-saudara yang saat ini sedang terkena musibah banjir. Semoga banjirnya segera surut, keadaan pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Dan oke, sekarang kita akan mulai. Yang pertama adalah Aquarius. Ratu Piala. Ini gambar Ratu Piala, piala elemen air berkaitan dengan perasaan. Ada kegalauan, ada kegundahan yang berkaitan dengan aktivitas di hari ini yang mungkin ada banyak hal yang harus diselesaikan. Persoalan-persoalan yang harus dituntaskan dan berkaitan dengan apa yang menjadi urusan di hari ini. Dan kalau ada masalah, semoga bisa diselesaikan dengan baik, bisa dituntaskan dengan kondisi yang win-win solution gitu ya. Mengenai kebingungan atau ketidaknyamanan, kamu ganggu aja, tuh dilihat ya. Oke, kamu mau bacain? Nanti digigit-gigit lagi. Tuh kan, galak katanya teman-teman, kecil-kecil galak. Oke. Nah, berkaitan dengan kehidupan, Ratu Piala itu berkaitan dengan perasaan, elemen air. Jadi kalau hari ini ada keresahan, kegalauan, ketidaknyamanan, semoga segala perasaan itu segera dapat teratasi, problemnya teratasi, dan pangkal persoalannya pun bisa diatasi dan dituntaskan segera ya. Harus semangat, apalagi mengawali tahun 2020. Oke, untuk asmara berpasangan, jika ada sesuatu yang masih belum sejalan, belum seirama gitu ya, belum sesuai, semoga bisa dibahas bersama, duduk bareng intinya sih, nggak dibiarkan pertengkaran atau ketidaksesuaian. Kalau ada pikiran yang tidak sejalan, ya didiskusikan, bukan diperdebatkan. Dengan gambar Ratu Piala ini, sebetulnya beberapa hal nggak ada masalah sih ya, mungkin karena berkaitan dengan situasi mood, situasi kondisi keadaan yang membuat Anda jadi sensitif sehingga terbawa gitu perasaannya sama pasangan, jadi moody gitu ya. Ayo bangkit lagi, semangat lagi, dan menghindarlah dari hal-hal yang bisa menimbulkan problem dengan pasangan. Jangan sampai bertengkar gitu ya. Nah, untuk asmara lajang, ada beberapa yang membuat Anda ragu dan sangsi bisa dekat dengan seseorang yang mungkin sudah mulai mencuri perhatian Anda. Tapi kalau sekarang ini belum ada kesesuaian, bukan berarti Anda harus menyerah ya. Banyak jalan menuju ke Roma kan katanya ya. Jadi harus yakin bahwa Anda bisa melakukan sesuatu yang akan membuat dia menoleh, melihat ke Anda bahwa ada sesuatu yang spesial
yang bisa Anda lakukan, yang bisa membuat dia tercuri perhatiannya dan ingin dekat dengan Anda ya. Jadi tetap semangat, jangan sampai langsung down atau langsung kecil hati, jangan ya. Oke, dan untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda sekarang ini adalah jatuh kan. Yang paling tepat sekarang ini adalah fokus kepada target-target besar urusan kerja ataupun usaha yang sempat tertinggal atau sempat tertunda, semoga bisa dituntaskan. Dan lepaskan segala ketegangan atau kecemasan yang mungkin malah membuat Anda jadi nggak fokus ya. Harus yakin semua tugas tanggung jawab yang diberikan pada Anda sudah mulai Anda laksanakan dan berharap satu persatu persoalan itu bisa diatasi ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. As tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat sebetulnya ya. Tapi kalau hari ini lagi gampang kelelahan atau gampang emosi atau gampang cemas, mungkin ada sesuatu yang membuat Anda kurang istirahat, kurang banyak kurang banyak asupan gizi yang bisa membuat stamina Anda meningkat gitu ya. Karena as tongkat ini sebetulnya orang yang kuat, semangat, berenergi dan yakin mampu menyelesaikan tugas tanggung jawabnya khusus untuk hari ini. Jadi Anda harus prepare betul-betul, pastikan mengerjakan dengan betul, bertemu dengan orang yang tepat, kemudian semua tugas tanggung jawabnya diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Jadi tetap semangat, yakin apapun itu bisa diselesaikan ya. Untuk asmara berpasangan, komitmen yang sudah diikrarkan harus betul-betul dipenuhi dan dibuktikan bahwa Anda sungguh-sungguh ingin terus menjalani hubungan ini dengan menyelaraskan hati. Apa yang dia pikirkan, apa yang Anda inginkan, itu bisa match gitu ya. Jadi semua yang sudah dirancang untuk mengisi 2020 dengan orang yang Anda sayangi itu bisa selaras, seide, sepemikiran, dan tentu membuat kondisi yang mungkin sedang kurang stabil bisa Anda stabilkan, dan komunikasi yang mungkin sedang ada hal-hal yang mengganjal bisa tersampaikan. Itu penting. Dalam berpasangan memang harus ada komunikasi yang dua arah dan selalu terjalin dengan selaras. Nah, untuk asmara lajang, ada beberapa hal yang mungkin membuat hati Anda tertarik terhadap profil seorang lajang lainnya. Tapi kalau Anda memang betul-betul yakin, coba dilakukan pendekatannya. Jangan cuma suka aja tapi nggak usaha. Jangan cuma ngeliatin aja tapi nggak berusaha mendekat ya. Kadang komunikasi yang disetting atau diikhtiarkan bisa membuat Anda dengan seseorang terhubung, bisa berkenalan atau bisa berkomunikasi atau bisa makin akrab. Dan buat yang memilih tetap sendiri, sebetulnya ini adalah bentuk dari cara Anda membuktikan bahwa Anda bertanggung jawab dengan tugas apapun yang diberikan dan tetap yakin segala hal yang mungkin buat orang lain berat tapi buat Anda mudah diselesaikan. Jadi nggak ada alasan buat keluhan ataupun ketidaksanggupan karena Anda sendiri sudah ambil ya, take risk gitu ya, bahwa semua bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan Anda, kapasitas Anda. Jadi hari ini Pisces harus semangat, nggak ada alasan buat loyo-loyoan atau males-malesan. Kalaupun ada sesuatu yang menjadi halangan, pastikan bahwa Anda bisa mengatasinya satu persatu, bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang bisa membantu mengatasi kendala-kendala yang ada di urusan Anda untuk hari ini ya. Berikutnya Aries, kita lihat untuk Aries, The Hierophant, terberkati. Ini adalah gambaran di mana kualitas spiritual seseorang mulai terlihat, pandai menyikapi setiap situasi atau keadaan yang ada dalam kehidupannya dan mencoba merevisi, mengevaluasi, memperbaiki apapun sehingga setiap harinya selalu ada perbaikan, perubahan, dan peningkatan kualitas hidup. Dalam hal pekerjaan, dalam hal berkehidupan, bersosialisasi, social life-nya gitu ya, dan cara bersikap terhadap banyak orang atau pribadi per pribadi. Kenapa kita harus banyak melakukan perbaikan perubahan? Kadang-kadang kita merasa cukup puas bahwa kita diterima, kita cukup baik, kita cukup oke. Padahal mungkin ada beberapa karakter kita yang sebetulnya mungkin
apa ya, annoying gitu ya, ngeganggu banget gitu ya, atau ada sifat kita yang terlalu keras, egois. Nah, ini yang harus diubah supaya semakin hari kita semakin membumi, semakin membuat suasana sejuk dan diterima dimanapun kita berpijak ya. Apapun itu kegiatan Anda, semoga selalu mendapatkan kebaikan, pencerahan, dan juga petunjuk untuk mempermudah segala urusan yang terjadi di hari ini. Untuk asmara berpasangan, mempedulikan ya, peduli terhadap pasangan, memikirkan apa yang jadi keluh kesahnya, atau menerima, menampung semua apa yang menjadi pikirannya. Ini adalah salah satu cara supaya Anda dan dia selalu ngeblend, menyatu, lebur gitu ya. Jadi nggak ada lagi Anda, dia gitu ya, tapi menyatu, kita gitu ya. Jadi apapun yang dipikirkan, apapun yang dirisaukan dalam kehidupan berpasangan selalu dipecahkan berdua, dan selalu berusaha menjaga komitmen yang ada walaupun dengan penuh perjuangan, karena dunia di luar sana kan banyak sekali godaan dan gangguannya ya. Nah, untuk asmara lajang, kadangkala terbersit pikiran bahwa lebih tenang dan tentram kalau sudah memiliki seseorang yang spesial dalam kehidupan. Tapi kalau Anda merasakan memang itu yang diinginkan, coba Anda pahami dan jajaki kemungkinan dekat dengan seseorang yang sekarang ini mungkin sedang Anda akrabi gitu ya. Anda lebih sering berdialog dengan dia, bertemu dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Semoga memang betul-betul ada kecocokan antara Anda dengan seseorang tersebut ya. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, berkah buat Anda adalah mampu menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diberikan tanpa adanya keluhan, tanpa adanya hal-hal yang malah membuat hati orang mungkin terbeban, hati orang merasa nggak nyaman. Justru Anda menciptakan kenyamanan di pikiran dan perasaan orang lain, sehingga terjadi keselarasan dalam kerjasama, dalam bergaul, dalam berkomunikasi. Ini yang paling penting ya. Berikutnya adalah Taurus. Askoin, elemen tanah, terkait dengan materi. Terkadang dalam hidup kita tidak pernah menduga bahwa ada keberkahan yang datang, ada rezeki besar yang diberikan Tuhan, ada keberkahan di balik kesulitan yang dihadapi. Nah, menyikapi hal tersebut butuh kepekaan. Jadi tidak melulu diisi dengan keluhan-keluhan, padahal dari situ, nah kan, endut sini sayang, sini, jangan diganggu tuh kan, coba sini endut, iya mau ikut sini aja ya. Oke, Askoin ini berkaitan dengan Taurus, adalah sebuah petunjuk untuk mencoba lebih tenang menyikapi dan menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupannya. Jadi segala sesuatu harus melihat dari sudut pandang yang luas sebagai bentuk berkah hidup yang Anda rasakan, kebaikan yang Anda nikmati, yang Anda jalani gitu ya. Menjemput setiap peluang yang datang sebagai bentuk dari bagaimana Anda bisa kayak orang tuh responsif. Kalau ada peluang harus diusahakan, diikhtiarkan, bukan didiemin aja lewat begitu saja peluangnya pergi ya. Tapi kalau Anda yakin bahwa dengan ikhtiar, dengan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah semua usaha yang Anda lakukan akan ada hasilnya. Percayalah, kalau memang sudah takdirnya mendapatkan kerezekian besar, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan berkah-berkah, insya Allah hidup Anda hari ini begitu banyak hal yang menyenangkan. Nah, untuk asmara berpasangan, perhatian, cinta kasih, dan ketulusan hati Anda terhadap pasangan membawa banyak hal positif. Hubungan menjadi hangat, menjadi mesra, menjadi lancar komunikasinya, dan dia jadi semakin peduli dengan Anda. Ini adalah hukum timbal balik. Jadi kalau Anda responsif, kemudian Anda mengerti apa yang diinginkan pasangan, insya Allah komunikasi nggak akan ada kendala dan hubungan akan berjalan dengan hangat, mesra, dan penuh cinta. Dan yang paling penting lagi, tidak ada hal-hal yang memicu amarah atau persoalan-persoalan yang dihadapi berdua. Jadi kalau ada masalah bukan diperdebatkan, tapi dicari solusinya ya. Nah, untuk asmara lajang, kalau sekarang Anda sedang perhatian
dengan seseorang dan ingin sekali makin dekat dengan dia, maka harus ada ikhtiar, ada usaha yang sungguh-sungguh all out untuk mendapatkan cintanya, untuk mendapatkan hatinya ya. Dan untuk yang memilih tetap sendiri, kalau yang tanda seperti ini memungkinkan sekali ada momentum Anda makin akrab dengan seseorang. Nah, yang memilih tetap sendiri, fokus Anda sekarang ini ya mendapatkan kerejekian yang besar, mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin sesuai dengan minat dan bakat Anda. Jadi kalau ada beberapa orang yang tertarik atau ingin bekerja sama, harus segera direspon ya, disambut dengan baik, karena mungkin ini cara Anda untuk bisa berhasil dalam mengerjakan berbagai hal yang berkaitan dengan kemajuan usaha, kemajuan karir gitu ya. Karena kalau bekerja dengan orang-orang yang punya etos kerja yang bagus, Anda akan terdampak positif ya. Jadi ikut semangat, ikut gairah, ikut optimis bahwa yang dikerjakan akan ada hasilnya ya. Berikutnya adalah Gemini. Coba kita lihat Gemini. 4 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ini adalah oh ya, sebelum saya lanjut, tekan betul ada yang ngingetin kode-kode. Jangan lupa di like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah ya. Juga follow Instagram saya @endangtarot. Oke, lanjut. 4 koin itu elemen tanah terkait dengan materi, dan ini menggambarkan bahwa Anda saat ini kayak lagi belum up gitu ya, tenaganya belum di booster, belum betul-betul all out untuk melakukan kegiatan. Jadi masih agak lebih santai, mungkin karena masih hawa-hawa libur yang belum hilang gitu ya, halo efek dari jalan-jalan kumpul-kumpul di fase memasuki tahun baru, atau mungkin situasinya yang tidak memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai aktivitas karena mungkin ada satu persoalan, ada satu kondisi yang tidak memungkinkan, dan hari ini Anda mungkin ingin lebih banyak istirahat atau mengambil waktu yang bisa membuat Anda berpikir tenang karena ada satu hal yang harus diselesaikan. Apapun itu, yang penting Anda bisa memanfaatkan waktu dengan baik, yang yang mungkin bisa meningkatkan semangat lah ya. Jangan sampai semangat Anda turun, kemudian keceriaannya juga turun. Jangan, harus happy ya, harus yakin bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan harus punya rencana yang matang dan optimis bahwa Anda akan melakukan perubahan demi perubahan yang signifikan di setiap harinya, yang akan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda dalam bidang apapun Anda terjun atau terlibat dalam berbagai kegiatan ya. Nah, untuk asmara berpasangan, ini sepertinya ada situasi yang lagi kalau bisa dibilang flat gitu ya, kayak lagi Anda ogah-ogahan, kayak lagi capek, ada sesuatu yang membuat Anda lebih senang memilih untuk diam. Tapi kalau bisa Anda harus pilih cara untuk bisa menghidupkan suasana. Jangan diam, cuek-cuekan, atau mungkin malah jadi ada kesalahpahaman karena Anda gak bersuara, karena Anda lebih senang diam. Itu justru malah menyiksa. Lebih baik duduk bareng, ngobrol, diskusi, apa sih yang Anda mau, apa sih yang harus dilakukan supaya tidak terjadi gesekan antara Anda dengan pasangan. Itulah cara bagaimana untuk bisa menghidupkan suasana hubungan Anda dengan orang yang Anda cintai. Kedengeran ya, si Endut ngamuk dicomot tadi, lari dicomot, taruh di kandang kecil di cat carrier, ngomel tuh, kedengeran kan? Ya apa-apa deh, daripada di sini ganggu terus. Oke, dan untuk asmara lajang, kalau sedang melakukan pendekatan itu nggak boleh setengah-setengah, harus betul-betul fokus, all out, dan punya cara tersendiri untuk bisa menjaga ritme komunikasinya supaya apa ya, hidup gitu ya, kelihatan ada keseriusan. Jangan sampai mau dekat tapi kayaknya ogah-ogahan, pasti penilaiannya langsung ngedrop gitu ya, dianggap main-main. Jangan sampai. Anda harus menunjukkan keseriusannya dan tujuannya yang tulus, ingin mendekat, dan mungkin lebih kepada
penjelasan bahwa dia adalah seseorang yang membuat Anda tertarik dan berminat. Nah, kalau sinyal-sinyal itu Anda lemparkan dan dia pun menyambut, memberi sinyal juga bahwa dia berkenan, ingin juga dekat dengan Anda, itu namanya gayung bersambut. Semoga bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, fokus Anda saat ini adalah bagaimana meningkatkan income, meningkatkan kesejahteraan hidup yang masih menurut Anda terbatas, masih cukup aja, belum begitu menembus dari apa yang menjadi target Anda. Kalau hidup yang cukup itu ya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, yang menjadi tuntutan hidup gitu ya. Jadi sekarang fokus dan jangan sia-siakan waktu yang ada untuk berkarya dan berkarya ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Pembantu tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Menikmati suasana hari ini dengan mencoba menghidupkan semangat, tekad untuk bergiat. Kalau yang masih libur pun mungkin masih bersemangat untuk menikmati suasana yang bebas dari tuntutan tugas gitu ya. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa Anda kerjakan atau dilakukan. Kalaupun suasana di tempat Anda lagi nggak memungkinkan, ya Anda ikut aja lebur ya. Mungkin ada satu urusan yang memang harus Anda kerjakan bersama dengan orang-orang di rumah gitu ya. Jadi nggak kesannya egois hanya mikirin apa yang Anda butuhkan, tapi terlibat dengan kegiatan orang-orang yang ada di sekeliling Anda, dan semoga kehadiran Anda itu sangat berarti buat siapapun yang hari ini membuat Anda terlibat dalam berbagai kegiatan ya. Untuk asmara berpasangan, cara Anda untuk bisa menghidupkan suasana dengan terus menunjukkan perhatian, cinta, dan kasih sayang, sebetulnya itu ya poinnya ya. Karena kalau Anda perhatian, memprioritaskan pasangan, mendengarkan keluh kesahnya, ini akan membuat pasangan merasa diperhatikan, dicintai, dan diprioritaskan. Nah, ini akan membuat hubungan Anda dengan pasangan sehat ya. Sehat artinya terhindar dari pertengkaran dan saling mengisi satu sama lain dengan cinta yang berkualitas, dan terhindar dari hal-hal yang mungkin bisa menjadi gangguan dalam menjalani hubungan. Nah, untuk yang asmara lajang, jika ada seseorang yang membantu untuk mendekatkan Anda dengan seseorang, pasti seseorang ini tahu kapasitas Anda, kapasitas seseorang ini yang kalau disatukan tuh kayaknya cocok gitu ya. Jadi Anda nggak perlu takut, jangan merasa gengsi dikenalin kayak nggak bisa cari sendiri. Nggak, justru malah ini mempermudah ya, menjadi sarana pihak ketiga. Toh buktinya sekarang banyak aplikasi yang bikin orang berani mencari jodoh atau mencari someone spesialnya lewat aplikasi perjodohan, dan mudah-mudahan ini adalah cara yang pas untuk Anda bisa dekat dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria Anda ya. Tapi buat yang memilih tetap sendiri, kegiatan apapun di hari ini buat Anda yang penting fokus pada target hidup. Jadi urusan cinta nanti aja, urusan ayang-ayangan tentang seseorang ntar aja, karena Anda belum minat untuk menjalin hubungan dengan seseorang, dan fokus Anda saat ini adalah meningkatkan kualitas kerja, kualitas kehidupan, kualitas usaha. Yang penting setiap hari hidup Anda bergerak ke arah maju gitu ya, ke arah yang semakin ada perbaikan. Oke, berikutnya adalah Leo. 10 kesatria pedang, kok 10 kesatria pedang, Knight of Swords ya. Ini gambar seorang laki-laki yang sedang bertempur, berjuang semampu yang dia bisa untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau sesuatu yang positif boleh, tapi kalau sesuatu yang negatif hindarkan, karena hanya akan menimbulkan pertikaian. Memaksakan kehendak juga akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lainnya. Kalau memang yang Anda inginkan adalah sebuah perjuangan yang layak pada umumnya gitu, diperjuangkan, lanjutkan. Tapi kalau sebuah perjuangan untuk memaksakan kehendak, hentikan, karena kehidupan Anda akan tidak nyaman, akan menimbulkan gesekan, akan menimbulkan pertentangan. Dan dalam mengerjakan sesuatu pun, kalau diberikan tugas, tanggung jawab, Anda harus perjuangkan seperti ini, itu bagus sekali. Berarti Anda all out menggunakan kecerdasan, kemampuan Anda untuk mencari cara yang efektif dan efisien untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ya. Nah, untuk asmara berpasangan,
Kadangkala kita harus bisa ngerem supaya pasangan nggak merasa disudutkan atau dipaksa tentang sesuatu yang berdasarkan sudut pandang kita. Nanti kalau kita maksain, pasangan nggak nyaman. Harus bisa mendengar apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dan diselaraskan dengan cara Anda menghadapi atau menyikapi situasi kondisi yang ada. Dengan cara seperti itu, insya Allah terhindar dari ketegangan atau ketidaksesuaian dalam sudut pandang berpikir yang mungkin Anda dengan dia ada perbedaan, tapi kalau ada yang saling menyesuaikan dan saling mengalah, insya Allah tidak akan muncul konflik ya. Dan untuk asmara lajang, kalau betul yakin suka, ya diperjuangkan, bukan cuma bilang suka tapi cuma dipandangi, nggak akan dapat, nggak akan jadi apa-apa. Jadi kalau Anda yakin, coba perjuangkan, karena Anda berani berjuang. Kenapa Anda berani berjuang? Karena Anda yakin dia pun memberikan sinyal, punya rasa, ada punya ketertarikan terhadap Anda gitu ya. Nah, buat yang memilih tetap sendiri, belum mau menjalin hubungan dengan siapapun, perjuangan di karir atau usaha itu harus, karena setiap hari adalah langkah atau menapaki perjalanan mencapai kesuksesan. Kalau nggak berjuang, ya nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. As pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Ini adalah cara menempatkan sudut pandang supaya tetap pas ukurannya ya. Anda tidak melebar kemana-mana demi mencapai satu keberhasilan dalam sebuah target kerja atau urusan atau pencapaian yang menurut Anda adalah cara bagaimana menghadapi berbagai persoalan yang datang. Di sini dibutuhkan keberanian, ketegasan, dan sikap untuk bisa menyelesaikan satu persatu persoalan yang menghadang atau persoalan yang dihadapi. Dan insya Allah ini adalah simbol kemenangan di tangan, maka apa yang Anda ikhtiarkan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk asmara berpasangan, menjaga cinta itu bukan hal yang mudah. Harus berjuang, mempertahankan semampu yang kita bisa agar cinta dapat dipertahankan, cinta dapat dirawat, cinta dapat dijaga keutuhannya. Bagaimana caranya? Anda pasti lebih paham dalam menyikapi karakter Anda dengan pasangan yang disatukan. Nah, inilah yang akan membuat irama cinta itu bisa berjalan kalau Anda bisa lebur dan memahami bagaimana karakter pasangan ya. Untuk asmara lajang, ketika hati mulai tergoda atau bergejolak cinta terhadap seseorang yang menurut Anda sesuai dengan kriterianya, jangan cuma puas sudah bisa ngobrol, bisa kenalan, bisa chat, tapi ada langkah-langkah yang jelas, yang real bahwa Anda dengan dia maju ke arah yang ada progresnya gitu ya. Jadi kalau memang ada peluang untuk bisa lebih sering ketemu, ya diupayakan. Jangan cuma udah ketemu kayaknya bisa nih, cuma kayaknya tapi kalau nggak ada upaya apapun ya nggak jadi apapun ya. Nah, buat yang merasa saat ini sedang punya kans untuk makin dekat, gunakan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu di mana Anda bisa duduk bareng, ngobrol bareng, diskusi, membuka wacana kehidupan ya, wawasan pandang kehidupan yang akan membuat satu sama lain saling menakar dan mengukur. Kalau udah cocok, biasanya nggak akan pergi lagi ya, bisa menyatu dan langsung menjalani fase kehidupan yang berikutnya. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda nggak ada masalah kalau belum ada cinta. No man no cry, no woman no cry. Yang sekarang menjadi target adalah bagaimana sukses dalam menjalani kehidupan, menjalani tugas, tanggung jawab yang diberikan, dan bisa membuktikan bahwa Anda orang yang fokus dan menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya dan tuntas tepat waktu gitu ya. Berikutnya Libra, tapi jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Nah, di suasana yang masih curah hujannya deras gitu ya, jaga kesehatan gitu ya, dan jangan lupa bawa payung, kemudian makan yang sehat, minum yang cukup, istirahat yang cukup. Jangan sampai stamina lagi ngedrop, cuaca nggak mendukung, Anda jadi jatuh sakit, nggak mau kan? Supaya nggak terkendala aktivitas Anda, jaga kesehatan.
Oke, jangan lupa like video, subscribe, sentuh komen, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share. Juga follow Instagram saya ya. Sekarang kita lihat Libra. 3 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Ini sepertinya hari ini segala urusan yang sedang Anda kerjakan bisa dituntaskan, selesai. Karena bersulang, berhasil ya. Menyelesaikan apa yang menjadi core core bisnis Anda itu ada tugas besar gitu ya. Nah, Anda sedang menyelesaikan ini dan ternyata bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ada tugas penting Anda juga di hari ini, Anda bisa menyelesaikannya dengan baik. Dari gambar 3 piala ini, sepertinya Anda fokus, nggak mau buang-buang waktu, karena waktu itu akan menjadikan hitungannya pun menambah lebar. Jadi, fokus dengan target-targetnya dan menuntaskan semua tugas dengan hasil yang memuaskan. Bersulang ya. Nah, untuk asmara berpasangan, kalau memang Anda yakin bahwa bersama orang yang Anda cintai, Anda sayangi, Anda bisa membangun satu kehidupan yang selalu bisa membahagiakan, selalu bisa menciptakan suasana yang tenang, tentram, damai, bahagia, maka pertahankan. Jangan sampai Andanya up and down dalam hal perasaan, itu bahaya karena bisa terganggu atau dimasuki pihak ketiga yang mungkin ingin menggoyang keharmonisan hubungan Anda dengan pasangan. Jangan sampai terjadi ya. Atau Anda sendiri yang menggoyang keluar, jangan dong ya. Jangan sampai ikrar cinta Anda hempaskan, kemudian mengoyak kehidupan Anda sendiri, akhirnya Anda yang kocar-kacir. Jangan sampai. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada seseorang yang mengalaminya dan menyesali atas keteledorannya, atas kehilafannya. Kalau sudah jadi bubur, gimana? Nah, sudah jadi bubur sulit untuk diperbaiki. Pasangannya udah back off gitu ya. Dan akhirnya sudah memilih jalan hidupnya sendiri dan ketemu dengan seseorang yang nggak mungkin kembali kepada si Libra ini gitu ya. Nah, jadi cara mempertahankannya adalah Anda mencoba menyelami perasaan pasangan agar bisa lebur gitu ya. Nah, untuk asmara lajang, kalau mau sukses dalam proses pendekatan, Anda harus tahu informasi yang cukup, mengetahui kegiatannya, mengerti apa aktivitasnya, dan akan lebih sering berkomunikasi untuk mencocokkan apa yang menjadi kegiatannya, apa yang menjadi aktivitasnya, supaya Anda bisa mengikuti perkembangannya. Ini kalau yang serius melakukan pendekatan. Kalau yang setengah-setengah, ya udahlah, ngapain dia, terserahlah. Ntar kalau ada kabar lagi, ya udah saya perhatian lagi. Nggak gitu. Justru Anda terus berusaha, ya yang dibilang orang stalking gitu ya, stalkerin media sosialnya, ya mungkin salah satunya itu kali ya. Tapi bukan berarti sudah ada masalah, enggak. Justru dalam proses pendekatan Anda harus lebih banyak informasi tentang seseorang tersebut. Ini yang akan membuat dia takjub atau kagum. Oh, kok tahu ya saya suka makan ini, kok tahu ya saya suka liburannya ke sini, saya suka makannya ini, saya suka istirahatnya di sini, saya suka liburan di situ. Nah, data-data itu yang akan membuat secara secara lembut itu menyentuh hati dia, karena dianggap Anda amat sangat paham tentang pribadinya. Itu salah satu keunggulannya. Anda bisa berhasil merebut hatinya dengan cara-cara yang tidak pernah dibayangkan oleh dia gitu ya. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, apapun yang Anda lakukan buat Anda targetnya adalah sukses, berhasil, tidak menyia-nyiakan waktu, dan betul-betul mencapai target ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. The Hermit, sang pertapa. Suasananya lagi ingin diciptakan tenang, nggak gaduh, nggak banyak beban, karena lagi ada urusan dan serius untuk menyelesaikan apapun yang saat ini sedang dihadapi. Anda ingin lebih banyak komunikasi, ingin mencoba memahami diri dan melakukan hal-hal yang yang lebih baik lagi ke depan. Karena ini adalah proses kontemplasi diri, mendengar suara hati, mencari jawaban atas hal-hal yang selama ini Anda pertanyakan. Kalau sudah seperti ini dan Anda mendapatkan arahan untuk jawabannya, insya Allah segala urusan tidak akan membuat Anda pusing ataupun jadi stres atau tegang, karena Anda sendiri sudah tahu apa yang terbaik yang harus dilakukan dan bagaimana cara menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapkan pada Anda. Untuk asmara berpasangan, ketika situasi kondisi hubungan jadi flat, anyep, merasa
kurang bergairah. Nah, jangan dibiarkan. Anda harus punya cara bagaimana supaya suasana hidup lagi, semarak lagi, kemudian gairahnya itu muncul lagi. Anda harus berupaya bagaimanapun juga tetap harus dihidupkan gairah cinta dalam menjalani hubungan. Kalau flat berbahaya ya. Untuk yang memilih asmara lajang, kalau saat ini Anda sedang mencoba menarik diri, tenang sambil berpikir sebetulnya yang Anda butuhkan sosok yang seperti apa, Anda harus jujur terhadap diri sendiri. Anda tuh ingin dengan siapa? Anda ingin dekat dengan siapa? Anda mau ngobrol dan cocok dengan siapa? Dari cara bertanya itulah Anda akhirnya bisa sadar bahwa, oh ternyata saya punya profil atau karakter seseorang yang terasa unik buat orang lain, tapi buat saya butuhnya kayak gitu ya. Nah, kalau Anda merasakan mulai ada yang bisa cocok, mulai ada yang bisa didekati, nah itu harus dijaga, di-maintain dengan baik supaya terjadi komunikasi dua arah. Tapi kalau belum pun ya sabar aja dan sambil berdoa semoga orang yang akan jadi soulmate Anda kelak semakin mendekat dan Anda bisa bertemu sesegera mungkin gitu ya. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda ternyata move on itu nggak mudah. Dengan mencoba tetap tenang, kontemplasi, evaluasi diri akan membuat Anda jauh lebih merasakan hidup itu asik buat dijalani. Nggak perlu yang cinta-cintaan, tapi fokus lurus terhadap apa yang menjadi target hidup Anda. Ini jauh lebih lebih produktif gitu. Tapi kenapa harus menyendiri dan menyepi ya? Karena nggak mau diganggu dengan kisah masa lalu yang membuat Anda mungkin trauma, sakit hati, nggak percaya diri, atau mungkin menimbulkan marah lagi. Lebih baik ya udah saya menepi aja sendiri dulu dan fokus dengan perbaikan-perbaikan di kehidupan Anda yang tentunya akan meningkatkan karir ya, atau usaha atau apapun yang Anda geluti ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. The Moon, kemurungan besar. Ada sesuatu yang menggayut di pikiran. Apakah masih bersambung berkaitan dengan malam tahun baru atau dengan kabar seseorang yang masih membuat Anda ragu, cemas, dan tidak percaya? Ada sesuatu yang membuat Anda yakin ini belum seluruhnya Anda ketahui gitu ya. Nah, kalau ada kegalauan seperti ini, sebaiknya Anda tenangkan diri, jangan terbawa emosi, jangan penuh prasangka, jangan malah mencoba mencari gara-gara misalnya gitu ya. Jangan, Anda harus tetap tenang dan mencari hal-hal positif yang menguatkan hati dan membuat Anda terdorong untuk melakukan sesuatu yang positif yang bisa menyingkirkan segala sesuatu yang berbahaya atau yang bisa merugikan kehidupan Anda ya. Dan hati-hati juga jangan terkena bujuk rayu, iming-iming, atau hal-hal yang hanya manis di bibir tapi pahit di hati. Jangan sampai ya. Nah, untuk asmara berpasangan, jika Anda merasakan ada kemurungan, ada keganjilan, tapi Anda sulit menguak hal tersebut, Anda harus tenang gitu. Jangan sampai gara-gara nggak merasa ada sesuatu yang ganjil, Anda jadi lebih mudah meledak atau lebih mudah frontal gitu sikapnya yang membuat tentu pasangan gak nyaman. Coba diupayakan untuk bicara hati ke hati. Kalau ada yang membuat hati Anda gak tenang, curiga, atau ada sesuatu yang Anda ketahui tapi menyampaikannya juga tidak bisa terbuka gitu, karena buat Anda merasa ini pembuktiannya gak cukup, hanya sekedar curiga atau cemburu, ya coba duduk bareng deh. Siapa tahu dengan bicara terbuka akhirnya ada sesuatu yang memang harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya hal ini sedang ada dalam kehidupan Anda karena Anda tergoda atau terganggu, hati-hati ya, jangan sampai kebahagiaan yang sudah Anda bentuk sedemikian rupa hancur berantakan. Tapi kalau the moon ini kesedihan, kalau memang ada kemurungan, kemuraman, semoga bisa segera berlalu dan yang muncul, yang hadir adalah ceria dan bahagia. Nah, untuk asmara lajang, kalau Anda merasa saat ini masih belum bisa melihat secara gamblang atau secara clear
figur yang menurut Anda bisa setia, figur yang bisa membuat hati Anda tenang, ya jangan dipaksakan, karena Anda selalu curiga bahwa ini pasti nggak setia, ini pasti cuma main-main, ini pasti cuma nyoba-nyoba. Nah, jangan paksakan untuk dekat, lebih baik dijajaki untuk jadi teman. Nanti kalau semakin waktu berjalan Anda menemukan banyak kecocokan, bisa jadi memang ke depan peluangnya makin dekat. Bisa diawali pertemanan, kemudian Anda bisa makin dekat, makin akrab, dan makin mengenal pribadinya. Udah nggak ragu lagi dan nggak cemas lagi kalau ternyata dia hanya misalnya mempermainkan Anda atau hanya iseng-iseng belaka. Tapi kalau sudah mantap, baru kecemasan itu akan menyingkir, kemurungan itu atau kecurigaan, ketidaknyamanan itu akan menjauh karena Anda merasa mantap, sudah dekat dengan orang yang tepat gitu ya. Oke, untuk berikutnya, kalau tadi yang asmara lajang ya, jadi kalau yang asmara buat yang belum mau menjalin hubungan, tadi saya melihat bahwa ada beberapa yang sedang galau, yang sedang tidak yakin atas pilihan hidupnya saat ini dengan fokus ke pekerjaan atau fokus kepada urusan kegiatan usaha. Kalau Anda belum fokus, ini bisa mengganggu rutinitas Anda, mengganggu konsentrasi Anda. Jadi kalau memang ingin sendiri dulu, belum mau diganggu dengan urusan cinta, ya sudah, fokusnya itu didorong sungguh-sungguh supaya Anda bisa produktif, bukan menghabiskan waktu dengan melamun, berkeluh kesah, atau malah membebani hati orang-orang yang di sekeliling Anda. Jadi fokus untuk menghasilkan karya, pastinya itu ya, yang akan membuat langkah hidup Anda jauh lebih ringan karena Anda sedang menapaki anak tangga untuk meraih sukses ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. As piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Berkah besar yang Anda rasakan mungkin bersumber dari banyak hal atau peristiwa yang Anda alami. Ada sesuatu yang positif yang Anda bisa petik dari pelajaran kehidupan yang sedang berjalan. Kalaupun itu berkaitan dengan berkah yang Anda peroleh, support yang Anda dapatkan, Anda harus bisa menjaga hal tersebut supaya bisa berkelanjutan, pekerjaan berlanjut, usaha berlanjut, gitu, komunikasi berlanjut, hubungan baik pun bisa berlanjut, gitu ya. Seperti ini, piala adalah perasaan, airnya memancar ke 5 penjuru, dijatuhi ratu komuna, jadi airnya terberkati, termasuk kehidupan Anda, semoga penuh berkah. Untuk asmara berpasangan, sirami dia dengan cinta, kasih sayang, perhatian yang tiada putus, dan Anda harus yakin bahwa bersama dia Anda akan bahagia, bersama dia Anda akan sanggup menghadapi hal terberat apapun dalam kehidupan ya. Untuk asmara lajang, kalau sekarang sedang banyak yang perhatian kepada Anda, ada yang mencoba curi-curi hati, mengajak Anda untuk melakukan kegiatan yang sama atau ikut kegiatan yang sama, coba Anda pahami. Siapa tahu ini sebetulnya cara untuk membuat Anda dekat dengan seseorang dan semoga seseorang tersebut memang yang Anda inginkan ya. Nah, yang memilih tetap sendiri, buat Anda sendiri nggak masalah, yang penting terus berkarya, bisa memberi manfaat, bisa menjadi inspirasi banyak orang, dan tidak ada kata menyerah sebelum berhasil sukses membuktikan bahwa Anda bisa menjadi yang terbaik dalam berusaha atau dalam bekerja ya. Oke, dari 12 bintang yang dibacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serk, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Juga follow Instagram saya @endangtarot. Pesan untuk hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.